Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi sistem operasi pada hari ini tentang Debian Linux. Sebelumnya, kelompok 2 beranggotakan 1. Dimas Novianto Widodo, 2. Melinda, 3. Siti Nurharlina, 4. Ridho Dimas Yudantono, 5. Ozi Rizky Saputra. Sistem operasi Debian Linux. Beberapa poin materi yang akan kami sampaikan yaitu 1. Pengertian sistem operasi Debian Linux. 2. Fungsi sistem operasi Debian Linux. 3. Sejarah generasi sistem operasi Debian Linux. 4. Fitur sistem operasi Debian Linux. 5. Kelebihan dan kekurangan sistem operasi Debian Linux. Pengertian sistem operasi Debian Linux. Debian adalah sistem operasi GNU atau Linux yang universal untuk kebutuhan apapun yang dikembangkan sejak 1993. Debian adalah sebuah sistem operasi open source yang merupakan turunan dari Linux dan dikembangkan secara terbuka untuk programmer yang bersedia mengembangkan sistem operasi ini. Debian merupakan gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga populer dengan nama Debian GNU atau Linux. Debian terkenal dengan sikap tegas pada filosofi dari Unix dan perangkat lunak bebas. Debian dapat digunakan pada beragam perangkat keras mulai dari komputer jinjing dan desktop hingga telepon dan server. Debian fokus pada kestabilan dan keamanan. Debian banyak digunakan sebagai basis dari banyak distribusi GNU atau Linux lainnya. Sistem operasi Debian merupakan gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga populer dengan nama Debian GNU atau Linux. Sistem operasi Debian yang menggunakan kernel Linux merupakan salah satu distro Linux yang populer dengan kestabilannya, dengan memperhitungkan distro berbasis Debian seperti Ubuntu, Xubuntu, Knoppix, Mint, dan sebagainya, maka Debian merupakan distro Linux yang paling banyak digunakan di dunia. Fungsi sistem operasi Debian Linux. Sistem operasi Debian ini biasanya lebih dikaitkan untuk membangun sebuah server yang berfungsi sebagai 1. Penyedia layanan seperti DNS server, mail server, proxy server, dan lainnya. 2. Pengatur proses jaringan seperti fungsi router, repeater, dan lainnya. 3. Berfungsi untuk melakukan troubleshooting, dalam artian bisa mendeteksi kesalahan yang ada pada hardware, software, maupun network. Sejarah generasi sistem operasi Debian Linux. Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian berasal dari kombinasi nama Ian dengan mantan kekasihnya Debra Lynn, Deb dan Ian. Di tahun 1996, Bruce Perens menggantikan Ian Murdoch sebagai pemimpin proyek. Dalam tahun yang sama, pengembang Debian Ian Schuessler berinisiatif untuk membentuk Debian Social Contract dan Debian Free Software Guidelines, memberikan standar dasar komitmen untuk pengembangan distribusi Debian. Dia juga membentuk organisasi software in public interest untuk menaungi Debian secara legal dan hukum. Di April 8, 2007, Debian GNU atau Linux 4.0 dirilis dengan nama kode Edge.
Rilis versi terbaru Debian 2014 diberi nama kode WISI. DIP adalah perpanjangan dari paket perangkat lunak, Debian format, dan nama yang paling sering digunakan untuk paket-paket binary seperti itu. Paket Debian adalah standar unik pada arsip yang mencakup 2 gzip, tar, bzip, atau elsmate arsip, salah satu yang memegang kendali informasi dan lain yang berisi data. Program kanonik untuk menangani paket-paket tersebut adalah dpkg, paling sering melalui apt atau aptitude. Paket Debian juga digunakan dalam distribusi berbasis pada Debian, seperti Ubuntu dan lain-lain. Saat ini telah terdapat puluhan distribusi Linux yang berbasis kepada Debian. Salah satunya yang paling menonjol dan menjadi fenomena adalah Ubuntu. Fitur sistem operasi Debian Linux. Banyak distribusi Linux yang berbasis pada Debian, termasuk Ubuntu, Mapes, Prim Linux, Dem, Small Linux, Sandros, Knoppix, Backtrack, Linspire, Siduk, Canonic, Parsec, dan Linux, antara lain. Debian dikenal karena pilihan yang berlimpah. Rilis stabil saat ini meliputi lebih dari 25.000 paket perangkat lunak untuk 12.000 arsitektur komputer. Arsitektur ini berkisar dari Intel, AMD 32-bit, 64-bit. Arsitektur umum ditemukan di komputer pribadi untuk arsitektur ARM. Umum ditemukan di embedded system dan Z-series, eServer, IBM mainframe. Fitur menonjol Debian adalah sistem manajemen paket apt, repositori dengan sejumlah besar paket, kebijakan ketat mengenai paket, dan kualitas tinggi rilis. Praktik-praktik ini memudahkan upgrade antara rilis serta otomatis instalasi dan penghapusan paket. Standar instalasi Debian menggunakan GNOME Desktop Environment, termasuk di dalamnya program OpenOffice, Iceweasel, Evolution, program penulisan CD/DVD, player musik dan video, penyunting, PDF viewer. Selain itu, terdapat juga CD dengan program KDE, XVC, dan LXDE. CD sisanya yang tidak terbagi dalam 5 DVD atau 30 CD memuat paket yang tersedia dan tidak dibutuhkan untuk instalasi standar. Metode instalasi lainnya adalah menggunakan CD Net Install yang ukurannya lebih kecil daripada CD DVD instalasi normal. Di dalamnya memuat paket minimum untuk memulai instalasi dan mengunduh paket yang dipilih saat instalasi menggunakan apt. CD DVD tersebut dapat dengan bebas diunduh melalui web, BitTorrent, Jigdo, atau membelinya dari penjual. Kelebihan sistem operasi Debian Linux. Yang pertama, paket Debian dikenal dengan super stabil, artinya bukan merupakan paket state of the art. Yang kedua, tidak mudahnya meski menjalankan program terus-menerus dalam waktu yang lama. Yang ketiga, memiliki program berbasis apt yang canggih. Yang keempat, Debian hanya akan di-reboot pada saat mengganti kernel, mati listrik, ataupun pergantian perangkat keras. Berbeda dengan sistem operasi Windows yang pada saat update sistem pun harus di-reboot terlebih dahulu. Yang kelima, free software, artinya Anda dapat mengambil ataupun menyalin source program Linux dan memperbanyak, memodifikasi, sampai menyebar luaskan secara bebas. Yang keenam, lebih aman dibandingkan dengan sistem operasi lain. Jarang sekali ditemukan virus pada Debian karena untuk mengakses perlu melakukan otorasi dari administrator
dalam bentuk kursor pengguna dan sandi atau root. Yang ketujuh, Debian selalu update pembaruan sistem. Pembaruan di Linux bisa dilakukan dengan mudah. Yang kedelapan, bisa diinstal dengan sistem operasi lain seperti Windows. Jadi tidak perlu menghapus sistem operasi sebelumnya jika ingin menggunakan Debian. Yang kesembilan, dapat digunakan tanpa perlu diinstal karena terdapat fitur Try Debian without installing. Yang terakhir, Debian memberikan dukungan untuk penggunaannya sebagai server dan sistem klien dengan mudah dan cepat. Kekurangan sistem operasi Debian Linux. Yang pertama, bagi user, versi Debian lebih tua dibandingkan versi rilis dan terbaru. Yang kedua, sulit dalam melakukan instalasi aplikasi atau software terbaru di Debian karena pengembangan harus memilih dari segi kestabilan atau keamanannya, jadi harus nunggu rilis terbaru. Yang ketiga, sulit dalam melakukan konfigurasi install pertama kali. Yang keempat, harus memerlukan space besar sekitar 8-40 GB dan lamanya update dan upgrade repository. Yang kelima, konservatif dalam melakukan update rilis. Dukungan software yang populer, namun ada beberapa software alternatif yang fungsinya masih sama. Pengguna Debian yang masih baru harus membiasakan dengan software-software yang kompatibel dengan Linux. Ada juga beberapa software yang berjalan di Windows, dapat juga berjalan di Linux jika menggunakan Play on Linux. Saat terjadi masalah, error pada Linux, sulit mengatasinya. Sangat sulit memasukkan software versi terbaru ke dalam distronya. Siklus pengembangan distro sangat konservatif alias sangat lambat. Para pengembang tidak mengenal istilah deadline. Hal ini membuat jangka waktu antara rilis sampai bertahun-tahun. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Apabila masih banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi karena kita di sini masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.